Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya, Ki Anom. Pada video kali ini, kita akan memulai sebuah seri baru. Kita akan mempelajari sebuah framework yang dinamakan Cognitor. Karena kebetulan untuk framework Cognitor sendiri telah rilis versi terbaru, yaitu Cognitor versi 4. Jika teman-teman mengikuti channel ini, di channel ini telah ada tutorial yaitu menggunakan framework Cognitor tapi versi yang ketiga. Nah, pada seri kali ini kita akan belajar bersama cara menggunakan framework Cognitor versi keempat. Kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan CI4 ini. Sebelum masuk ke pembuatan aplikasi, kita mundur ke belakang sebentar. Kita akan memahami definisi mengenai framework, kenapa kita harus menggunakan framework, dan kenapa kita harus menggunakan Cognitor. Untuk definisi framework sendiri adalah, framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan developer software untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Untuk kerangka kerja ini berisikan standar atau aturan pembuatan perangkat lunak. Jadi di dalam framework itu sudah ada standar-standar dan aturan-aturan di mana standar dan aturan itu harus dipatuhi oleh para pengembang aplikasi. Lalu yang kedua, framework adalah sebuah best practice, yaitu sebuah kumpulan aksi atau fungsi-fungsi yang telah teruji dan kita sebagai developer tinggal menggunakannya saja. Lalu yang ketiga, biasanya framework itu bisa terdiri dari suatu program, compiler, library, toolset, API, komponen, dan lain sebagainya. Biasanya, untuk bahasa pemrograman populer, itu pasti memiliki sebuah framework. Salah satu contohnya ada PHP, yaitu untuk framework bahasa pemrograman PHP adalah Laravel, Cognitor, Symfony, YII, dan lain sebagainya. Untuk JavaScript sendiri ada Angular, React, Vue, Node, dan lain-lain. Python ada Flash, Django, Tornado, Web2py, dan lain-lain. Lalu untuk Java ada Spring, Struts, Hibernate, Java Server Face. Untuk CSS sendiri juga ada frameworknya yaitu Bootstrap, Foundation, Bulma, Skeleton, Tailwind, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menggunakan framework? Berikut adalah keuntungan jika kita menggunakan framework dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama, jelas, jika kita menggunakan framework, kita menghemat waktu dalam pengembangan aplikasi. Biasanya di dalam sebuah framework ada library atau fungsi-fungsi yang sudah disediakan, jadi kita tinggal menggunakannya saja, dan itu jelas menghemat waktu kita membangun aplikasi daripada kita membuat suatu aplikasi tanpa menggunakan framework. Yang kedua, secara umum di dalam sebuah framework itu pasti memiliki struktur aplikasi yang terorganisir. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan dari framework tersebut. Dan hal itu membuat coding kita menjadi lebih rapi karena sudah ada ketentuan-ketentuan dan struktur aplikasi yang baku. Yang ketiga, reuse of code. Jadi dengan menggunakan framework, maka pekerjaan kita itu lebih memiliki struktur yang baku. Jadi kita dapat menggunakan beberapa fungsi yang sudah kita gunakan mungkin di code kita yang lain atau di project-project kita yang lainnya. Selain itu, dengan menggunakan framework, kita sudah ada security-nya, terutama untuk mengantisipasi masalah keamanan yang sifatnya umum. Lalu yang kelima, memudahkan kita dalam melakukan maintenance. Misal aplikasi yang kita buat akan di-maintenance oleh orang lain. Karena sudah ada standar-standar yang bagus, jadi orang lain bisa melakukan maintenance terhadap aplikasi yang kita buat. Yang keenam, kebanyakan untuk bahasa pemrograman populer itu ada perkumpulan atau komunitasnya, di mana komunitas-komunitas ini siap membantu kita dalam mengatasi permasalahan kita.
Selain itu, dengan adanya bantuan komunitas ini, kita bisa saling berbagi ilmu sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemrograman kita. Selain ada keuntungan menggunakan framework, berikut adalah beberapa kekurangan jika kita menggunakan framework. Yang pertama, jika kita menggunakan framework, itu akan membuat eksekusi aplikasi kita menjadi lebih lambat daripada kita membuat aplikasi tanpa menggunakan framework. Hal ini karena framework itu kan dibuat dari bahasa pemrograman yang populer, dan di sana sudah ada library atau fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Nah, hal itu dapat mengakibatkan eksekusi program kita menjadi lebih lambat. Apalagi jika kita menggunakan framework untuk membuat suatu aplikasi yang sangat sederhana, maka hal ini akan sangat mubazir dan membuat aplikasi kita menjadi cenderung lebih lambat daripada kita membuat pengodingan dari nol tanpa menggunakan framework. Tapi itu terserah kita, tergantung pada kita ingin menggunakan framework atau tidak. Lalu yang kedua, jelas kita membutuhkan waktu untuk belajar. Karena framework itu memiliki beberapa aturan-aturan baku, memiliki ketentuan dan standar, maka kita juga membutuhkan waktu untuk mempelajari aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika kita menggunakan suatu framework. Yang ketiga, pengguna harus mencari cara agar framework dapat menyelesaikan masalah dan kebutuhan. Biasanya, framework itu menjadi solusi atas masalah-masalah yang sifatnya umum. Jadi jika kita menggunakan framework untuk mengatasi masalah kita yang sifatnya spesifik, mungkin kita harus mencari alternatif atau kita harus melakukan modifikasi yang ekstra agar masalah kita yang sifatnya spesifik itu dapat teratasi. Contoh lainnya, misal kita menggunakan suatu framework A dan kita membutuhkan suatu fitur dan itu tidak ada di framework A. Dan ternyata fitur tersebut ada di framework B. Begitu juga sebaliknya, apa yang tidak ada di framework B justru ada di framework A. Jadi pengguna itu harus mencari cara agar penggunaan framework itu dapat menyelesaikan masalah dan kebutuhan yang sifatnya itu spesifik. Yang keempat, dengan menggunakan framework, kendali kita juga dibatasi. Karena pengguna harus mengikuti aturan dan perilaku framework. Dan aturan itu sudah bersifat baku dan harus dipatuhi oleh para pengembang aplikasi. Kekurangan yang kelima adalah mengenai dependensi. Meskipun untuk dependensi sendiri bisa menjadi kelebihan dalam penggunaan suatu framework. Hal ini karena dalam pengembangan dan pembuatan suatu framework biasanya menggunakan dependensi dari luar. Mungkin pengembang menggunakan dependensi dari pihak lain, dan di dalam suatu framework itu biasanya dependensi itu saling keterkaitan satu sama lain. Jadi jika ada komponen dependensi yang mungkin rusak, itu bisa mempengaruhi komponen dependensi yang lain. Atau misal untuk dependensinya ada yang upgrade, kita harus memperbarui dependensi agar tidak mengganggu dependensi yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk mengenai framework Cogniter. Untuk framework Cogniter adalah sebuah web framework di atas bahasa pemrograman PHP yang sifatnya itu open source, jadi gratis ya. Kita bisa menggunakannya itu secara gratis, di mana untuk Cogniter ini sendiri dapat digunakan untuk mempercepat pembuatan aplikasi yang sifatnya itu dinamis, di mana untuk Cogniter sendiri itu menyediakan banyak library yang kita butuhkan. Kenapa kita menggunakan Cogniter? Yang pertama, karena untuk framework Cogniter sendiri itu adalah sebuah framework yang ukurannya itu sangat kecil, tidak sampai 10 mega. Apalagi jika kita tidak menggunakan fitur testing, mungkin untuk ukurannya tidak nyampe 5 mega. Lalu yang kedua, memiliki performa yang baik, dan yang ketiga, sedikit konfigurasi. Jadi di dalam Cogniter itu sangat sedikit, bahkan hampir zero konfigurasi. Lalu yang keempat, untuk framework Cogniter sendiri mudah dimodifikasi.
Meskipun untuk framework connector itu memiliki aturan dan standarisasi dalam pengodingan, kita dapat melakukan modifikasi terhadap connector sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tidak harus mengikuti aturan coding yang ketat. Ada aturannya, itu lebih baik diikuti, tapi jika kita tidak mengikuti pun asal kita tahu caranya itu tidak masalah. Lalu yang kelima, framework connector sendiri memiliki dokumentasi yang jelas dan lengkap dan memiliki bantuan komunitas. Karena connector itu adalah framework yang berdiri di atas bahasa pemrograman PHP, dan bahasa pemrograman PHP ini termasuk salah satu dari bahasa pemrograman yang populer. Jadi jelas banyak komunitas-komunitas yang dapat membantu kita dalam belajar mengenai connector. Lalu yang ketujuh, untuk framework connector ini memiliki desain pattern yaitu MVC. MVC itu apa? Yaitu Model View Controller. Untuk MVC sendiri, itu adalah sebuah teknik pemrograman atau pola desain arsitektur dalam pengembangan sistem, di mana dengan menggunakan MVC, kita memisahkan business logic, data logic, dan presentation logic. Ini untuk proses MVC. Jadi dari tampilan itu nanti akan mengakses controller. Nanti controller itu yang akan mengakses model, di mana model itu akan mengakses database. Nanti setelah mendapatkan hasilnya, nanti akan dikembalikan ke controller, dan kemudian controller dikembalikan ke view, di mana view nanti akan menampilkan hasilnya. Untuk lebih jelasnya, ini adalah strukturnya. Jadi dari browser biasanya klien akan meminta atau melakukan request di dalam browser, kemudian di dalam browser itu permintaan tersebut akan dikirimkan ke web server, di mana di dalam web server itu ada routes, ada dispatch, kemudian setelah lolos dari routes akan dikirimkan ke controller. Nah, nanti di dalam controller sendiri nanti akan ditentukan apakah request yang diminta itu untuk menampilkan suatu halaman atau mengakses sebuah data ke dalam database. Jika itu adalah menampilkan sebuah halaman, maka nanti dari controller ini akan menampilkan sebuah view. Nah, di sini nanti view-nya itu apakah ada data yang harus diambil dari database atau tidak. Nanti jika di view ini ada data yang perlu ditampilkan, maka dari view ini akan meminta ke controller untuk mengambilkan data. Nah, untuk dari controller ini akan mengakses model, dan model akan mengakses database untuk mengakses data yang nanti akan ditampilkan view. Jika datanya itu sudah diperoleh, maka nanti dari model itu akan dikembalikan ke controller, dan controller akan ditampilkan ke view. Oke, sebelum kita memulai membuat dan mempelajari framework connector, ada beberapa prerequisite yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita diminta untuk memahami yaitu mengenai PHP dasar. Karena pada dasarnya framework connector ini adalah framework yang dibangun di atas bahasa pemrograman PHP, maka dari itu kita harus memahami konsep dari PHP dasar terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya juga jika sebelum kita membuat aplikasi menggunakan framework, kita juga bisa membuat aplikasi tanpa menggunakan framework, yaitu murni menggunakan PHP. Lalu yang kedua, karena connector ini adalah sifatnya object oriented, kita juga harus memahami object-oriented programming yang ada di dalam bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, kita harus memahami konsep MVC tadi ya, model, view, controller. Kita harus memahami alurnya, lalu prosesnya bagaimana, pembuatannya bagaimana. Lalu yang keempat, kita juga harus memahami terlebih dahulu mengenai framework connector versi yang ketiga. Meskipun ini tidak wajib, tapi ini sangat diharapkan kita juga memahami terlebih dahulu connector versi yang ketiga. Pada channel ini telah ada tutorial mengenai connector versi ketiga. Nanti untuk link mungkin akan disertakan di deskripsi atau kalian bisa cari di channel ini. Oke, itu untuk prerequisite atau pemahaman dasar yang dibutuhkan sebelum kita
mempelajari mengenai cognator yang keempat. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan teori mengenai cognator versi 4. Pada video ini kita belum memulai pengkodingan. Mungkin untuk mulai pengodian akan ada di video-video selanjutnya. Harap bersabar, kita akan belajar bersama-sama step by step. Terima kasih telah mengikuti video seri Cognator versi 4. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.